Ya memang mungkin baru yang mengejutkan adalah berbagai pengakuan kemudian bisa membebaskan Peggy Setiawan. Akankah kemudian pengakuan dari Dede ini juga bisa mengubah berbagai putusan yang sudah ada, Bang Tony? Ya, terima kasih. Jadi dalam putusan pengadilan nomor 16 atas nama Saka Tatal, nomor 3 atas nama Rivaldi dan Eko Ramadhani, dan nomor 4 atas nama Hadisa Putra dan kawan-kawan 5 orang. Kesaksian Dede itu ada semua dalam putusan tersebut. Kesaksian Dede itu sama dengan kesaksian Aep. Pada poinnya adalah kesaksian Dede itu ia melihat, ya. Isinya dibacakan Bang ya? Boleh? Boleh, silakan Ya. Bang. Jadi ini saksi nomor 25 ya, Dede Riswanto ini ya. Ia pada tanggal 21, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.15, saksi melihat terjadinya pengeroyokan di Jalan Perjuangan di dekat SMPN 11 Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bahwa para pelaku pengeroyokan melakukan pengeroyokan terhadap kedua korban dengan cara pada mulanya saya melihat para pelaku nongkrong di depan SMPN 11. Lalu saya melihat kedua korban mengendarai dari dua arah, dari arah utara Jalan Perjuangan menuju ke arah Sumber. Saya melihat kedua korban berboncengan motor dan ada satu motor lagi yang jalan bersama kedua korban yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian ini dikejarlah 4 motor, saya singkat saja ya, dikejar 4 motor. Nah, kemudian saya dan saudara Aep melihat kejadian tersebut karena sedang berada di warung yang jaraknya sekitar 50 meter dan situasi sekitar sedang sepi karena sudah malam hari. Namun penerangan cukup jelas karena ada lampu penerangan jalan. Bahwa saya tidak ingat semua karena kejadiannya sangat cepat dan malam hari. Namun seingat saya para pelaku, nah jadi kan ini seolah-olah tahu nih kan. Seingat saya para pelaku semuanya laki-laki yang masih berusia muda sekitar 20 tahun. Pelaku yang memukuli korban dengan bambu mengendarai sepeda motor Yamaha Fiction. Dan ada salah satu pelaku yang terdapat luka ditutup perban pada alis kanan berkulit hitam. Bahwa saat diperlihatkan pelaku, saksi mengenali 1. Eka Sandi, 2. Supriyanto, 3. Jaya alias Kliwon, 4. Hadisa Putra alias Bolang, 5. Eko Ramadhani. Kelima tersangka tersebut yang mengendarai sepeda motor dan mengejar kedua korban. Bahwa saksi tidak ingat semua motor yang dipakai pelaku, yang masih saya ingat yaitu saudara Eko Ramadhani mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, saudara Hadisa Putra mengendarai sepeda motor Yamaha Fiction merah. Ya, bahwa saya sering melihat para pelaku tersebut sering nongkrong di tempat tersebut, apalagi setiap malam minggu para pelaku selalu nongkrong di tempat tersebut. Nah, terhadap keterangan saksi yang dibacakan, para terdakwa memberikan pendapat para terdakwa itu tidak benar keterangan si saksi Dede dan keberatan. Nah, artinya Dede ini kalau kita baca kesaksiannya yang tertuang dalam putusan ini, seolah-olah Dede ini mengetahui, bahkan sampai mengenali sepeda motornya, bahkan sampai mengenali nama-namanya ya, ketika diperlihatkan Eka Sandi, Supriyanto, iya dia kenal. Nah, selanjutnya ada kalimat kelima tersangka tersebut yang mengendarai sepeda motor dan mengejar kedua korban. Lalu belakangan ya sudah rame ini, Dede mengatakan bahwa kesaksian seperti ini mengaku diarahkan oleh saudara Rudiana yang tidak lain adalah ayahnya korban atau Eki. Melihat mimik muka Dede ya yang orang kecil, orang kampung, saya melihatnya dia jujur. Saya melihatnya dia jujur Dede ini. Hanya dari mimik muka Bang? Ya, lalu buat apa? Lalu buat apa? Dede lagi enak-enak tenang, tidak ada masalah, tenang dia bekerja di mana. Tidak pernah diusik-usik baik oleh kepolisian, oleh netizen. Lalu tiba-tiba muncul, bahkan taruhannya dia siap di penjara. Karena dia sadar, walaupun diarahkan sama Rudiana, tapi sanksinya dia sadar setelah diberikan pemahaman oleh para penasihat hukum. Sanksinya adalah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP yang mengakibatkan terdakwa jadi dihukum berat. Itu tidak mudah. Kalau memang dia tidak benar, ya tidak yang dia katakan ya, ngapain juga
taruhannya itu dia di penjara loh, taruhannya. Terus kemudian yang kedua, ya, ini tujuan dia bagus untuk membebaskan 7 orang terpidana. Bahkan secara hukum 8 orang, walaupun Sakat Tatal sudah menjalani, tetapi kalau PK itu kemudian dikabulkan, berarti kan ia tidak terbukti, bukan terpidana, kan begitu. Nah, oleh karenanya memang langkah bagus, ya, untuk menguji apakah Dede ini mengatakan ini. Tadi kan keyakinan saya ini saya yakin benar, tapi secara hukum tetap harus diuji. Makanya sudah langkah tepat, Dede ini dilaporkanlah ke Mabes Polri atau ke Bareskrim. Karena nanti akan diuji apakah kalimat Dede ini benar atau tidak, keterangan Dede ini benar atau tidak. Misalnya pada saat Dede tidak pernah berada di lokasi, lalu kesaksiannya ini diarahkan. Berarti kesimpulannya ya, ada 2 nih ya. Yang harus ada 2 saksi yang harus mengetahui. Pertama, kalau Dede tidak tahu menahu berarti Dede tidak ada di lokasi. Maka Dede harus punya teman sebagai saksi yang menguatkan dia bahwa pada saat kejadian Dede tidak berada di lokasi. Kemudian yang kedua, Dede diarahkan oleh Rudiana dan Aep. Nah, itu juga Dede harus punya saksi. Karena ini udah lama, paling sebatas saksi. Coba mungkin kalau dulu ya, mungkin ya, di mana itu waktu Dede diarahkan oleh Rudiana sama Aep? Oh, di halaman Polres. Mungkin dibuka CCTV-nya. Kan begitu? Atau di mana? Di warung mana? Mungkin dibuka CCTV-nya. Ini kan sudah lama. Sehingga hanya saksi lah yang menguatkan. Tetapi saya yakin penyidik Bareskrim Polri ini pinter ya. Apalagi sekarang kasus sudah menjadi perhatian publik ya. Maka pasti akan didapat nanti. Bila mana ya Dede ini benar telah memberikan keterangan palsu, maka Dede ini bisa dipidana, diputus. Tetapi putusan pidananya ini sebagai novum, bukti baru yang sangat kuat untuk membebaskan 8 terpidana. Tapi yang menarik Abang meyakini dari ekspresi muka bahwa itu adalah kebenaran yang diungkapkan oleh Dede. Bang Fredrik ditanggapi dulu, Bang Fredrik. Terima kasih. Saya tanggapin satu persatu supaya karena tadi yang bicara rekan-rekan yang cukup banyak. Pertama saya tanggapin apa yang disampaikan rekan Elsa. Saya sependapat dengan Bu Elsa bahwa kliennya Ibu Aibtu Rustiana itu adalah selaku ayah daripada korban Egi. Tentu dia itu emosi dan tentu dia itu sakit hati berusaha ikut membantu bagaimana bisa menangkap pembunuh sebenarnya terhadap dirinya putranya. Sebagaimana yang disampaikan pada Bu Elsa, saya tidak pernah bicara sama Pak Rudiana, saya tidak tahu, kan 3 hari aja kasusnya ada di Cirebon, kemudian dibawa ke Polda. Dengan demikian, saya sependapat dengan Bu Elsa juga, seorang namanya Kanit, narkoba kalau nggak salah ya, itu pengaruhnya sangat kecil terhadap sesama sekantornya atau dalam hal ini Kanit Serseum kan gitu. Apalagi terhadap Polda dan sebagai Dir yang sebagai kombes, pengaruhnya nihil, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Sehingga dengan menyatakan bahwa di mana si Rudiana diduga melakukan skenario, menyusun dan sebagainya, silakan aja dibuktikan. Karena yang melaporkan, yang menuduh kan harus bisa membuktikan. Kan silakan kalau apalagi sekarang sudah ditangani pada Bareskrim, tentu saya yakinlah teman-teman Bareskrim akan membongkar. Dimana kalau ternyata setelah diperiksa itu tidak benar, kan sanksinya itu kan laporan palsu juga. Pasti kena juga yang pelapornya. Dalam hal ini juga saya menanggapi daripada PH-nya dahulu, Pak siapa Jody yang nggak salah. Jogi Nainggolan. Ya, mohon maaf saya belum kenal Pak ya. Ya, BAP-nya Bapak harus masih ingat kali Pak ya, bahwa Dedek dan Aep itu kan di BAP di bawah sumpah di depan penyidik. Sebagaimana pasal 161 ayat 1 kan KUHP Pak. Saksi yang di bawah sumpah diperiksa oleh BAP dibacakan di hadapan sidang sama dengan saksi yang disumpah di hadapan sidang. Itu punya kekuatan mengikat. Dengan demikian, sekarang
Dede itu memungkiri membuat surat di depannya notaris, notaris itu hanya mencatat, nggak ada artinya. Banyak orang salah tafsir. Oh, di depan notaris itu aktenya kuat. Nggak Siap ada di penjara ceritanya. kok Pak. Hah? Siap di penjara bahkan. Ya, kalau siap di penjara ini kan sekarang lagi viral kan. Semua pengen masuk ke TV, disorot, diketahui, dikenal sama publik, Waduh. disambut sebagai pahlawan ya. Kalau siap di penjara, kalau seorang gini Pak, tidak ada manusia di dunia ini yang siap di penjara. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak takut mati, bohong semua. Itu saya yakin 1000%. Nanti sampai waktunya bila dalam hal ini terbongkar ternyata dia itu palsu, dia akan bisa dijerat dalam hal ini terus dengan sumpah palsu 242 karena dia telah membuat keterangan di bawah sumpah di depan penyidik. Dengan demikian keterangannya dia itu mengakibatkan orang masuk penjara seumur hidup, dia bisa dihukum 9 tahun. Dia juga bisa dijerat dalam hal ini adalah contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan yang dimana pasal 207, 217, 224 dalam hal ini KUHP sudah mengatur dengan masuk penjara 1,5 tahun. Dia juga bisa di dalam hal ini dijerat dengan pemalsuan dokumen ya bila dalam hal ini ternyata keterangan yang dulu diberikan atau sekarang akte notarisnya ternyata diperiksa atau disidik oleh penyidik ternyata tidak benar, kan dia bisa dijerat dengan pasal 266 menggunakan keterangan tersebut Pasti. untuk tertentu. Dan dalam hal ini dia juga bisa dikenakan obstruction of justice ya, pasal 221. Tapi Dia Bang akan Tony meyakini menghalangi. itu benar apa adanya. Benar katanya. Semua orang kan mengatakan demikian. Saya perlu mengingatkan pada rekan-rekan sesama avokat Pak ya. Kode etik avokat pasal 4 huruf B dan C. Avokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurus. Misalkan wajib memberitahukan klaim risiko apa yang dihadapi jika mencabut keterangan di bawah sumpah, foto dan keterangan saksi dan sebagainya. Dalam hal ini kita itu melihat bukti Pak. Saya klien siapapun di depan saya meskipun dia itu sebagai seorang pejabat tinggi pun, saya tidak akan percaya kalau saya belum melihat dengan bukti-buktinya. Kalau hanya cerita menurut skenario yang diceritakan, itu merupakan asumsi. Saya tidak akan bisa percaya. Kedua, dalam hal ini, saya minta rekan-rekan sebagai avokat kan, tidak membuat satu statement, pasti menang. Itu pelanggaran kode etik langsung dipecat itu Pak, kalau dilaporkan. Jadi kita tidak bisa memberikan harapan pada klien kita, Pak jangan takut Pak, Bapak pasti menang, saya jamin Bapak bebas. Itu nggak benar itu Pak. Karena saya mendengar sendiri, saya punya rekamannya Pak, yang mengucapkan pasti menang. Cuma saya tidak mau ribut aja Pak, sesama rekan buat apa kita mesti ribut. Tapi saya hanya mengingatkan tidak pada tempatnya. Kemudian Pak, kalau dalam hal ini, yang jelas Pak, ya, saya baca dari medsos, saya baca dari berita. Dede ini diarahkan oleh DM, ya kan? Seorang namanya DM. DM yang membawa semua orang ini ke Peradi. Bahkan dalam hal ini karena DM, dalam hal ini mantan bupati, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah, itu makanya ditanggapin. Kemudian dibuat suatu tim. Jadi itu urusannya Peradi lah, saya nggak ikut campur. Tapi dalam hal ini Pak, Dede itu kan pasti bisa dijerat Pak. Andai kata terbukti Dede ini nggak benar dan atau saksi-saksi lainnya itu ternyata tidak benar Pak. Dia bisa dijerat pasal 55 Pak. Yuntu pasal 221, Yuntu pasal 242 atau dalam hal ini Yuntu 28 ayat 1 45A yang Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang perubahan kedua dan Undang-Undang ITE. Dan dalam ini Pak ya, saya hanya bisa menyarankan, kita sebagai advokat Pak, kita itu jangan a priori Pak. Baik terhadap penyidik, baik terhadap klien, baik terhadap saksi. Kita harus terbuka dalam hal ini Pak. Di dalam hal ini Pak, pengaruhnya Dede itu sebagaimana tadi rekan Elsa juga menyampaikan, saksinya itu banyak Pak, bukan hanya satu orang. Kalau dan saksi itu di bawah sumpah dan sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim waktu menyidang perkara tersebut. Dan buktinya kan putusan tersebut sudah diputus dan sudah dikuatkan sampai tingkat kasasi. Dengan demikian Pak, satu-satu jalannya adalah melalui upaya luar biasa PK. Namun saya sebagaimana yang saya pernah sampaikan Pak,
Mereka itu pernah mengajukan gerasi. Jadi kemungkinan itu akan mengalami kesulitan. Tapi silakan aja. Ya. Hak dari setiap orang untuk mencoba. Sampai di sana dulu. Ah, Ya, silakan ditanggapi, Pak Jogi. Baik, terima kasih nih Pak Predikan sudah memberikan tadi semacam pandangan bahwa setiap berita acara yang dibuat di hadapan penyidik di bawah sumpah itu betul. Secara formal bisa kita ketahui itu. Ya, saya juga sebagai mantan penyidik ya mengetahui itu. Tetapi ketika ada skenario yang diciptakan, apakah isi daripada BAP itu bisa dipertanggungjawabkan secara material isinya? Itu kan menjadi pertanyaan. Terbukti sekarang kehadiran Dede yang kami tunggu-tunggu di ruang persidangan pada saat itu. Kenapa dia tidak muncul jika katakanlah keterangan yang disampaikan di BAP itu adalah hal yang benar. Itu persoalan. Sehingga sekarang ketika keberanian dia muncul dan melihat ada 7 orang terpidana yang sedang kesakitan ya menjalani hukuman, timbul hati nurani dia. Dia bertarung dan rela untuk dipenjara. begini Pak. Bukan, aku selesaikan dulu Pak ya. Ya. Jadi terkait dari apa yang Bapak sampaikan itu, betul Pak. Kita tahulah berita acara itu bisa dibuat begitu gampangnya ya. Kita tahu juga di dalam laptop itu semua atau komputer itu ada itu semua Pak, daftar pertanyaan ya. Tanda tangan semua segala macamnya. Dan terakhirnya itu setelah berita acara ini dibuat kemudian dibaca oleh yang diperiksa. Itu kan ya, dengan bahasa yang mudah dan mengertinya. Kemudian menandatangani. Itu sah Pak, ya tanda tangan itu. Tetapi isinya itu betul nggak? Sesuai dengan kejadian ini yang sekarang menjadi masalah. Ketika muncul Dede yang tidak pernah muncul dalam persidangan dan membalikan semua apa isi dari BAP, itu yang sekarang harus kita respon dengan baik. Kenapa saya bilang direspon dengan baik? Ada Pak orang yang tersakiti 7 orang. Saya juga hati saya teriris Pak. Dengan hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada saat itu. Yang notabene sebenarnya itu harus bebas Pak. Dan saya terus terang aja sebagai lawyer dari 5 terpidana mendengar kata-kata hakim. Supaya Bapak ketahui ya. Jika tidak terbukti saya akan bebaskan. Itu sampai sekarang terngiang dalam pikiran saya Pak. Kenapa hakim berbalik? Karena kami di demo selama persidangan itu. Apa penyebabnya demo? Berarti ada skenario yang besar agar kami tidak membela mati-matian terhadap mereka. Itu dulu Bang ya? Itu dulu, betul. Itu saya akui. Dan Anda yakin itu ya? Dan saya yakin nih semua itu. Seandainya katakanlah keterangan Dede apa yang dibuatkan dalam berita acara benar, dia tampil dong dalam persidangan. Tapi buktinya sekarang dia kan mengatakan, saya menerima panggilan untuk sidang. Lalu dia menghubungi siapa? Bukan berkonsultasi dengan orang tuanya, bukan dengan kakaknya. Kepada siapa? Bapak silakan buka Pak podcast. Terus penjelasan ketika dia hadir di DPN Peradi yang dipimpin oleh Pak Oto, dia menjelaskan itu. Jadi kita juga Pak harus fair gitu kan ya. Kabarnya diduga menghubungi Ibtu Rudiana. Bang Fredrik ditanggapi. Itu harus fair Pak. Oke. Dengan kehadiran saudara Dede sekarang ini membuat harapan baru Pak. Membuka harapan baru. Untuk mereka-mereka yang sekarang terjalimin. Untuk mendapatkan kebebasan apabila nanti dilakukan PK. Itu Bapak harus pendapat dengan Pak saya. Fredrik. Saya tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh rekan. Ya, Oleh. kita boleh simpati pada klien kita. Menang kalah itu hal yang biasa, Pak. Iya saya setuju Kalau Pak. sekarang hakim, Tapi Pak. kalau faktanya Pak, kalau faktanya menang kali hal yang biasa. Kalau faktanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi, terus mau diapain? Ya, kenapa waktu itu Bapak tidak bisa memenangkis, tidak bisa menuangkan dalam pledoi? Sudah. Sudah Pak. Kalau Sudah, sudah, Pak. berarti Begini, pertimbangan hakimnya supaya Bapak itu tahu, lebih Bapak kan kuat tidak karena dia mengalami majelis dalam hakim, persidangan. Pak. Tidak mengalami persidangan. Saya yang hadir selama dalam persidangan. Dan semua juga dokumen yang ada dalam persidangan sudah kita bantah. Bapak supaya tahu, itu yang namanya tubuh korban ditusuk. Tapi dalam visum et repertum maupun hasil forensik tidak ada. Apa itu bukan merupakan suatu fakta yang keliru dalam dakwaan jaksa. Tapi hakim selalu mengatakan, akan kami pertimbangkan. Apa yang dipertimbangkan? Ya. Dihukum orang. Ya, begini Pak, visum et repertum yang saya baca di dalam berkas putusan itu ada luka sayatan. Itu Pak, jangan dibantah Pak. Saya hanya melihat daripada visum Pak. Harusnya Bapak dalam hal ini berjuang dong, berdialog kalau perlu. Bagaimana caranya bisa membebaskan. Pak Fredrik udah Dalam baca jangan belum terlalu dakwaan a Pak? priori, Pak. Udah baca belum dakwaannya? Kalau hakim mengatakan Bukan dakwaan udah baca belum? Saya sudah baca Pak. Semua Dakwaan putusan ada saya tusukan, baca semua ada Pak. tusukan. Tapi dari hasil pemeriksaan forensik tidak ada Saya baca tusukan. visum yang dicantumkan dalam putusan Pak.
Saya tidak mungkin bisa membaca visum aslinya karena saya berkas nggak pernah baca, Pak. Begini, Pak. Saya baca itu dari Begini, putusan, Pak. Bapak punya hati nurani nggak terhadap mereka yang terpidana menjalani hukuman Saya punya penjara? hati nurani terhadap para korban yang dibunuh secara keji, Pak. Begini, Ini, Pak. kalau Kalau bicara soal itu, pelaku, Pak, itu wewenang hakim, Tunggu, Pak. tunggu. Kita tidak bisa dalam hal ini ikut campur, ada Pak. kasus yang sebenarnya yang tidak pernah kita diskusikan di dalam forum manapun tentang kecelakaan lalu lintas. Tetapi selalu terframing ini adalah pembunuhan. Itu adalah tanggung jawab daripada penyidik, bukan saya, Ya, Pak. makanya- Saya hanya makanya, memberikan Pak, gambaran setiap- hukumnya aja, Pak. Betul. Ya. Makanya setiap ada forum selalu membicarakan masalah pembunuhan dan pemerkosaan. Padahal faktanya ada kecelakaan lalu lintas yang tidak pernah dilakukan oleh TKP secara Ya, saintifik. silakan dong, Pak. Dan kenapa Bapak waktu itu tidak Lah, lapor? Kenapa sudah tidak kita menghadap katakan Kapolri, dalam forum Pak? persidangan, Menghadap sudah kita Kapolri katakan. dong, Pak. Tapi Kalau karena perlu ke terframing Kapolda, ke semua, Kapolri dong, Pak. Dengan hal ini hanya di belakangan baru Bukan, teriak, Pak. Bapak kan tidak mengalami. Ya, Saya yang mengalami tapi kalau dalam sekarang Pak persidangan. Hakim menyatakan Pak, jika tidak terbukti akan dibebaskan. Itu moto Hakim di seluruh Indonesia, Pak. Bukan. Pak, itu enggak usah kita bicarakan, Pak. Mempengaruhi netizen, Pak. Jarang, Atau mengaruhi Pak. adik-adik sini udah enggak benar itu, Jarang. Pak. Dimanapun Hakim selalu bilang, saya Pak, udah kalau ratusan benar, Pak, kali, pasti Pak, Bapak menghadapi akan persidangan. saya kabulkan. Jangan Semua bilang juga Bapak mengatakan moto, demikian, jangan Pak. Hakim nggak pernah punya moto seperti itu. Begitu, Pak. Saya di mana-mana saya sidang Pak lebih dari 50 tahun. Pak. Semuanya mengklaim kebenaran, tapi kita sesungguhnya ingin mencari objektivitas dan keadilan sesungguhnya hanya tapi di yang tatanan saya minta demokrasi. kepada Pemirsa, Pak kami segera Freddy kembali. harus- Tetaplah bersama kami, pemirsa.